Setiap kita ini beda-beda, pasti ingin selalu menjadi manusia yang terbaik. Permasalahannya adalah siapakah manusia terbaik? Apakah manusia yang memiliki kerajaan yang besar? Apakah manusia memiliki harta yang banyak? Apakah yang memiliki tamparan yang bisa berikan? Apakah orang yang paling berpengaruh? Siapakah manusia-manusia terbaik ini? Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Manusia terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pada malam ini kita sedang berusaha untuk menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik itu bukan manusia yang hartanya banyak. Manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar Quran. Mau belajar. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena tidak semua orang Allah ingin dia jadi baik. Kata Rasul dalam hadisnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan kemudahan dalam hal agama. Jadi dari hadis ini dapat disebutkan bahwa orang-orang yang Allah ingin dia baik, maka Allah kasih kesempatan, Allah kasih kemudahan dia untuk yufaqihu fiddin. Apa yufaqihu fiddin? Kasih dalam agama. Jadi walaupun dia orang Islam, walaupun dia gelar hajinya banyak, umrahnya setiap saat, kalau Allah nggak pengen dia jadi orang baik, Allah nggak kasih kesempatan untuk ngaji, untuk belajar agama. Karena kata Allah dan Rasulnya, yufaqihu. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang, dia akan diberikan kesempatan ya untuk paham agama. Nah hari ini, malam ini sampai di sini kita dikasih kesempatan Allah untuk menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, nikmati apa yang di taman. Ditanya, taman surga itu yang di dunia ada apa? Majlis zikir, majlis ilmu, itulah taman surga. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita duduk Depok begini, ini bagian dari taman surga. Kalau sudah di taman, tinggal apa nih? Tinggal mas. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran itu orang yang Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kemudian kita pengen dan kita selalu bilang bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup. Nanti ya kan kita diajar man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Apa pemimpinmu? Wa ma kitabuka, apa kita Al-Quran. Kita selalu bilang Al-Quran is my way. Al-Quran adalah hidupku. Is my way. Al-Quran adalah jalan hidupku. Kita selalu mengatakan Al-Quran sebagai pedoman kita, namun fenomena dalam masyarakat kita ngakunya sebagai pedoman, namun kita nggak bisa baca. Jangankan memahami isinya, terkadang membaca saja tidak bisa. Pernah saya singgung beberapa pertemuan yang lalu, ketika kita beli kipas angin yang harus dirangkai, di dalamnya ada user manual, ada buku petunjuk. Tapi user manualnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa masang nggak? Bisa masang? Nggak bisa. Al-Quran itu bagaimana mau jadi pedoman hidup kita, orang kita nggak bisa bacanya. Makanya Allah pengen
umatnya jadi baik, pelajarilah ayat-ayat Tuhan, pelajari Al-Quran. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya apa yang Allah inginkan kita tahu. Apa yang Allah perintahkan kita tahu, apa yang Allah larang kita tahu. Baik, ketika Al-Quran kita pelajari, ada beberapa tahap yang harus dilewati dulu. Ya, tahap pertama kita mengenalnya dengan apa? Tilawah ya, membaca. Jadi pertama belajar baca dulu, alif-alif, ba, ta, sa. Karena kalau belajar Quran nggak lain, nggak bukan tuh harus buku-buku. Kalau nggak ada guru nggak bisa, Pak. Nggak bisa baca Quran kalau nggak ada gurunya nggak bisa. Pertama baca dulu, ya. Pertama baca dulu. Nah kemudian nanti baru bicara apa? Baru bicara terjemah. Setelah kita baca yang bagus, baru kita terjemahkan. Setelah terjemah bisa, baru masuk ke berikutnya tafsir. Penjabaran secara singkat. Penjabaran secara singkat. Ya kita berharap ya, yang senuzul ya, kita semua sudah belajar. Tinggal bagaimana cara kita memahami ayat-ayat Quran. Bapak sekalian, para hadirin sekalian, firman Allah, dalil-dalil itu nggak bakal berubah. Firman tidak akan berubah. Dalil nggak yang berubah. Yang beda adalah pemahaman orang tentang sebuah dalil. Ketika datang sebuah dalil, ayat Allah misalkan, itu tergantung dari perangkat orang itu. Kalau perangkat di otaknya itu canggih, maka akan menghasilkan pola pikir yang canggih pula. Kalau perangkat hatinya bagus, maka akan menghasilkan pola hidup yang bagus pula. Maka jangannya ketika ada satu ayat itu beda penafsiran, beda pemikiran, karena perangkat yang dimiliki orang beda-beda. Perangkat yang dimiliki orang beda-beda. Khusus dalam Al-Quran, kita nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Karena sering kejadian begini, Pak. Untuk mempelajari Al-Quran itu, ada orang pemikirannya kurang tepat, akhirnya menimbulkan kekacauan. Contoh begini, kita pernah dengar terjadinya peperangan antara Sayyidina Ali, ya, dengan Muawiyah bin Sufyan. Jadi kan terjadi ketika perang, hampir menang, Sayyidina Ali menang. Lalu Amr bin As yang waktu itu berada di kubunya Muawiyah bin Sufyan mengerahkan perang, jadi damai. Tujuan damai. Singkat cerita damai, Saudara Ali menang, akhirnya nggak jadi menang karena damai, tidak ada senjata. Nah, di pihak Sayyidina Ali ada pasukan Sayyidina Ali yang nggak terima nih. Seharusnya menang, kenapa pakai damai? Babat aja, hajar aja di sini, gitu kan? Nggak terima dengan keputusan politiknya Sayyidina Ali. Nah, akhirnya pasukan dari Sayyidina Ali yang tidak terima dengan keputusan Sayyidina Ali untuk gencatan senjata keluar dari pasukan Sayyidina Ali membelot. Orang yang membelot inilah orang yang ini disebut dalam sejarah dalam kaum Faris. Nah singkat cerita, kaum Faris karena dia sakit hati, nggak terima dengan senjata, akhirnya dia anggap semua orang yang terlibat dalam arbitrase dalam senjata itu adalah orang yang kafir semua, orang yang salah. Digunakan ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, menjalankan hukum Allah, maka orang kafir. Digunakan ayat lain, orang kafir wajib dibunuh. Maka dengan dalil Al-Quran itulah mereka membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh ini hafal Quran, Pak. Ya kalau itu bodoh-bodoh ya. Ibnu Muzal itu yang membunuh Sayyidina Ali itu hafiz Quran. Nah belum lagi ada dari lain orang salah penempatan. Mentang-mentang di surga ada 72 bidadari, ya, akhirnya menghalalkan darah orang, membunuh. Logika otaknya di mana? Demi bidadari masih membunuh orang. Kenapa? Karena penempatan ayat yang kurang tepat. Maka dibutuhkanlah sebuah perangkat ilmu-ilmu yang dapat
menafsirkan Al-Quran itu nggak boleh sembarangan. Contoh lain, orang harus tahu ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat atau turunnya sebuah surat. Kalau orang tidak tahu latar belakang turunnya ayat, takutnya pendalilannya nggak tepat. Misalkan ayat tentang peperangan dipakai untuk waktu damai, nggak tepat. Masa kata bapak dan mereka memerangi. Nah, konteks ayat itu sedang apa? Jadi diharuskan seorang mufassir itu tahu ilmu asbabun nuzul. Ya, itu baru ilmu asbabun nuzul. Belum lagi nanti ada ilmu nasikh wal mansukh. Ya, ada kurang lebih sekitar 14 perangkat ilmu yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sembarangan, Pak. Karena fatwa itu hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang memiliki kapasitas. Nggak bisa semua orang memberikan tafsir. Mentang-mentang memegang dari baligu anu walau ayah dapat ayat sedikit fatwa, dapat ayat sedikit waduh itu nggak bisa, nggak boleh. Kata saudara Marisa, manfaat Al-Quran biliyatin waliyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang menafsir Al-Quran secara serampangan, seenaknya aja, waliyatabawa ilanna, siap-siap dilempar ke dalam. Nah, makanya dia harus hati-hati dalam menafsir Al-Quran. Ada ilmu-ilmu yang harus kita miliki dalam menafsirkan Al-Quran, terutama ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu alat bahasa seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu badi, bayan, balaghah. Kemudian nanti itu baru ilmu alat contoh. Nanti di situ di dalam ilmu itu kita belajar tentang bagaimana bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk kalimat. Ada kalimat majas, ada kalimat kinayah, ada kalimat sore. Itu macam-macam kalimat yang harus kita kuasai. Huruf aja macam-macam. Ada huruf ataf, ada huruf jar, ada huruf istisna, macam-macam. Jadi ini perangkat dasar yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Belum ilmu yang lain, ilmu hadis. Kita harus tahu ilmu ghayatul hadis, jalul hadis, mustalah hadis, nanti ada ilmu asbabun nuzul. Kemudian ilmu Al-Quran, nanti ada ilmu ada nasikh wal mansukh, mutasyabih, nanti ada lagi ilmu tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu itu harus kita paham. Nanti ada ilmu fikihnya harus dikuasai juga, ada usul fiqh, ada ilmu uruf dan sebagainya. Inilah cabang-cabang ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan sebuah Al-Quran. Baru dia bisa menghasilkan sebuah pemikiran, oh maksudnya ini. Makanya saya bilang, beberapa ulama mengatakan nggak bisa sembarangan seseorang itu hanya bermodalkan terjemah saja dia membuat sebuah fatwa. Apalagi kalau yang berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan hukum. Nah, bapak sekalian, ya kita di sini kita sih ngobrol aja ya. Kita ngobrol saling sharing ya, karena kapasitas saya juga tidak sebagai seorang mufti, atau sebagai seorang kiai, kita ngobrol aja saling sharing ya. Apa yang bisa kita ambil, kita petik dari ayat ini ya. Paling kupasan ringkas aja ya, tidak secara mendalam. Karena kalau mau ngomong secara mendalam Pak, itu nggak cukup. Waktunya sangat tua. Baik. Sekarang kita belajar tentang Fatihah. Kita mulai dari pertama kita coba dulu Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Ini dulu nih. Kita pahami. Al-Quran itu apa? Tunjuk hidup. Hah? Tunjuk hidup. Pengertian Al-Quran, definisinya apa?